Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, sallallahu. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Syekh Ahmad Al-Misri, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan Allah permudah segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diinformasikan bahwa kajian kita saat ini kurang lebih 1 jam dan diakhiri dengan waktu masuknya waktu suruh dan waktu sesi tanya jawab lebih 15 menit. Baik, kita lanjut saja pengajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Syekh Ahmad Al-Misri dengan tema pentingnya menjaga silaturahmi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara. Alhamdulillahi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء خبرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga Allah sebagaimana bertemukan kita di tempat yang paling suci di muka bumi adalah rumah Allah, Allah bertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturrahim yang pada saat ini kita tidak bisa laksanakan atau tidak bisa diterapkan sebagaimana sebelumnya. Kita pada saat ini mengalami pandemi global sebagaimana diutarakan oleh WHO dengan adanya virus yang luar biasa saat ini yang hampir setiap memakan kurban dari setiap negeri. Dan subhanallah, ada hikmah Allah yang besar untuk kita dari virus yang menimbah diri kita ini. Virus ini bergerak karena izin Allah dan juga berhenti nanti karena izin Allah. Vaksin itu cuma sebab saja. Maka sampai diutarakan orang yang sudah divaksin juga belum tentu selamat. Bisa tertular lagi, bisa menularkan virus tersebut lagi. Ada yang sudah vaksin kemudian meninggal dan cerita-cerita di balik itu. Ada permainan bisnisnya, ada permainan politiknya yang kita juga sendiri nggak paham. Itulah dinamika kehidupan di dunia saat ini yang disebut akhirul zaman.
Kadang-kadang jiwa orang, nyawa orang itu tidak berharga, khususnya bagi orang-orang politik. Orang mati itu nggak dipikirin. Yang penting cita-citanya, tujuannya tercapai. Dan kita sudah semua lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa tidak mengakui salah ketika mereka bersalah, tetapi subhanallah, Allah punya rencana yang berbeda. Maka silaturahim yang kita biasa lakukan, kadang-kadang ada berkumpulan keluarga, ada arisan, ada silaturahim sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang setahun sekali, 2 kali. Saat ini tidak dilakukan sebagaimana biasanya, karena kondisi kita pada saat ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Mari kita mendalami silaturahim ini dan bagaimana cara kita menerapkannya, khususnya pada saat ini. Silaturahim ini adalah artinya berbuat kebaikan kepada kerabat yang bisa kita berbuat baik kepada mereka, dan berusaha mencegah atau berusaha menjaga diri mereka dari kejahatan dan keburukan. Itulah disebut silaturahim. Silaturahim itu artinya Anda berbuat baik kepada keluarga, kerabat terdekat Anda. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka. Sayang sekali pada saat ini, kadang-kadang gak berbuat baik, tapi hasudnya bukan main. Artinya apa? Kebaikan Anda tidak sampai, tapi kejahatan Anda yang sampai kepada mereka. Kalau Anda tidak mau berbuat baik, jangan sampai berbuat jahat. Kadang-kadang hasud sesama kerabat sendiri. Jangan sesama kerabat, sama saudara kandung. Seperti anaknya Nabi Yakub. Ketika anak-anak itu mulai hasud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Khususnya Nabi Yusuf dan Bunyamin, dan paling banyak kepada Yusuf. Sampai dari cerita mimpi saja ayahnya bilang, jangan sampai kau ceritakan kepada saudaramu yang lain. Nabi Yusuf mengatakan, ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi ada 11 bintang plus dengan matahari dan bulan sujud untukku. Dari cerita mimpi aja, kata ayahnya, ayat berikutnya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Wahai anakku, jangan kamu sekali-kali menceritakan mimpi itu. Itu sekedar mimpi loh, belum nyata. Sekedar mimpi saja. Ayahnya, seorang ayah punya firasat, jangan kau ceritakan kepada saudaramu yang lain. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpi tersebut kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Mereka akan berusaha menjahatimu. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata untuk manusia. Walaupun kamu anak Nabi, walaupun kalian bersaudara-saudara kandung, tetap syaitan itu bisa berbuat musuh. Kemudian berjalan ceritanya, idh qalu la yusufu akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka bilang, Yusuf dan saudara Bunyamin ini paling dicintai oleh ayah. Dia benar-benar di dalam kesesatan ini. Kesesatan dalam cintanya maksudnya. Kemudian berjalan ceritanya, mereka ingin membunuh Yusuf. Sudah mulai perhatian seorang ayah kepada anak Yusuf dan Bunyamin lebih daripada yang lain. Akhirnya mereka berbuat jahat. Itulah, kalau tidak mau berbuat baik kepada saudara, enggak usah sampai berbuat jahat. Akhirnya mereka bilang suatu hari, ayah, biarkan Yusuf bermain bersama kami. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Akhirnya kata ayahnya, aku takut kirim dia bersama kalian nanti dimakan serigala. Berarti yang kasih alasan buat mereka Yakub sendiri. Aku takut nih,
Dia nanti ikut bersama kalian dimakan serigala. Kata mereka, bagus juga tuh sebenarnya, idenya bagus. Akhirnya subhanallah, lanjut ceritanya, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay yakulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Aku ini kalau Yusuf jauh dari aku aja sedih. Itu timbul bermusuhan baru lagi. Lah, berarti dia melekat dengan Yusuf. Yusuf jauh aja, main sama kami aja, masih kecil. Dia nggak mau. Akhirnya benar mereka lakukan apa yang sudah direncanakan oleh mereka dan sudah diberikan alasan oleh Yakub. Kemudian mereka buang Yusuf di sumur, langsung mereka kembali. Waja'u, coba ada madnya, panjangnya. Itu kenapa ada madnya? Karena mereka nggak langsung buang Yusuf langsung pulang, nggak. Mereka buat drama dulu. Maka agak panjang, waja'u abahum isya'an. Artinya nggak mereka langsung datang ke ayah mereka. Mereka berpura-pura dulu. Kamu ngomong apa nanti? Ayo kamu nangis ya, kamu ini ya. Maka berjalan agak jauh. Maka Allah kasih madnya di situ. Ada hikmahnya juga. Kata mereka, Yusuf dimakan serigala. Itu gamisnya. Dalam sebuah tafsir Nasafi, kata Yusuf apa? Wah, keren juga nih serigala, makan anak saya, bajunya nggak robek. Dan seterusnya cerita berlanjut. Itulah, kalau Anda tidak mau berbuat baik kepada saudaramu, kerabatmu, jangan sekali-kali engkau melukai mereka. Maka silaturahim itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yang disebut wasil, menyambung. Orang yang berbuat baik kepada kerabatnya. Yang kedua qati', yang memutuskan. Itu dia berbuat jahat kepada mereka. Nauzubillah. Berbuat jahat, berbuat buruk sama mereka. Dia merasa saudaranya itu buruk semua. Ibunya buruk, ayahnya buruk, saudaranya buruk, semua orang buruk kecuali dirinya yang paling hebat. Maka itu manusia yang hatinya sudah gelap, sudah hitam. Maka memandang semua orang jelek, semua orang buruk, hanya dirinya sendiri yang baik. Dan itulah sifat iblisiyah, kata Imam Ghazali. Sifatnya iblis. Kenapa ditanya, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Kata dia apa? Ana khairum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, tingkatan pertama adalah orang yang berbuat baik kepada saudara dan kerabatnya. Tingkatan kedua adalah orang yang berbuat jahat kepada saudaranya. Tingkatan ketiga, dia tidak berbuat baik dan dia tidak berbuat jahat. Artinya apa? Dia tidak berbuat baik kepada saudaranya dan juga tidak berbuat jahat kepada mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada khilaf antara para ulama bahwa silaturahim itu wajib. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib Anda menyambung tali silaturahim. Dan memutuskan tali silaturahim itu hukumnya adalah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Dan yang menukil hukum wajib atau sepakat para ulama hukumnya wajib menyambung tali silaturahim seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam Qadhi Iyad, mereka menukil kesepakatan para ulama menyambung tali silaturahim pada di tengah-tengah umat Islam hukumnya wajib. Apalagi pada saat ini. Nanti kita akan ceritakan bagaimana cara saya menyambung tali silaturahim dan kenapa sebagian orang tidak mau menyambung silaturahim. Sebabnya apa? Alasan mereka apa? Kita akan mengutarakan sebagian alasan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Beribadah kepadanya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk manapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga terdekat, tetangga jauh, dan ibnu sabil dan seterusnya.
Allah Subhanahu wa taala mengutarakan dalam surat An-Nahl, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya Allah memerintahkan kita ini berlaku adil dan berbuat baik kepada siapa? Kerabat kita, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdzira." Kita harus menunaikan hak kerabat kita dan orang miskin dan ibnus sabil, orang yang melakukan perjalanan kemudian dia kehabisan dana, tidak punya uang untuk melanjutkan perjalanan sampai rumahnya. Dan jangan menghambur-hamburkan uang secara mubazir, berlebih-lebihan. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dan banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk bersilaturahim. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah." Kabarkan kepadaku dengan amalan yang bisa mengantarkan aku ke surganya Allah. Nabi SAW mengatakan, "La ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahim. Tuh bayangkan, sesudah kita salat dan zakat, yang ketiga silaturahim. Subhanallah. Beribadah kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian kita bersilaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat kita bersilaturahim dalam sehari 5 waktu. Ya. Dan secara luas. Kan sehari 5 waktu kita bertemu. Kemudian dipertemukan lebih luas lagi hari Jumat. Karena sholat zuhur kan ada yang sholat di mana-mana. Tapi kalau sholat Jumat lebih banyak lagi jamaahnya. Bahkan dipertemukan setahun 2 kali dengan yang lebih banyak lagi jamaahnya di pas hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sayang sekali, Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sholatnya sunnah. Tapi coba lihat umat Islam pada saat sholat subuh pada hari raya Idul Fitri, masjidnya sepi. Yang wajib aja mereka nggak datang, tapi giliran yang sunnah ramai datangnya. Itulah hebatnya kita. Yang pakai tongkat kayak, yang pakai kursi roda datang semua. Lah, lu tadi subuh kemana? Subuh tadi kan wajib. Salat Id kalau kamu nggak salat nggak masalah, itu sunnah kok. Tapi sekarang kita begitu. Salat subuhnya kesiangan, tapi salat duha on time. Karena dia berpikir salat duha itu buat rezeki. Ya kasihan deh loh. Karena nggak pernah ngaji, salat duha itu sedekah untuk bersendian di dalam tubuh kita. Ada 360. Itu sedekah buat tubuh. Kalau Anda salat duha 1000 rakaat, 2000 rakaat, 5000 rakaat, tapi nggak salat subuh berjamaah, buat apa Allah kasih rizki? Nggak mungkin. Kunci membuka pintu rizki kita adalah salat subuh berjamaah. Salat subuh tepat waktu. Untuk ibu-ibu kalau nggak mau ke masjid. Itu salat subuh kuncinya, bukan salat duha, bos. Tapi bosnya berpikir bahwa yang penting sholat duha. Sampai kita buat kitab-kitab tentang sholat duha. Lah, sholat duha itu apa? Subhanallah. Sholat duha itu minimal 2 rakaat. Maksimal ada 3 pendapat. Ada yang bilang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat, ada yang tidak ada batas. Waktu terbaik sholat duha antara jam 9 dan jam 11. Tidak ada doa khusus. Bebas, mau doa apa aja boleh. Tapi kalau Anda tidak sholat subuh berjamaah, demi Allah nggak bakalan dibukakan pintu rezeki. Maka ada guru bilang sama saya, "Syekh, saya rutin jaga sholat duha. Udah 8 tahun. Kok gaji saya nggak bertambah? Rezeki saya nggak bertambah. Yang naik cuma darah saya, bukan gaji saya." Saya nanya, "Sholat subuhmu gimana?" Ya kadang-kadang, kadang-kadang itu ya musibah. Kalau Anda disiplin waktu subuh, Allah disiplin memberikan rezeki kepadamu. Allah berikan keberkahan. Maka orang tua kita bilang kalau kesiangan sholat subuhnya rezekinya di apa? Di batuk ayam. Artinya apa? Ayam duluan udah ambil makan. Ayam jago aja duluan udah bangun duluan sebelum kita bangun. Ayam aja, yang namanya ayam tuh, ya, yang Anda tendang aja mati. Itu ayam aja, subhanallah, bangun lebih awal. Anda bangunnya aja baru jam 6, jam 7. Ada yang sholat subuhnya jam 8. Akhirnya orang masuk ke ruangan, dia lagi doa. Ya, baru pertama kali lihat orang sholat duha, pakai kunut lagi. Padahal almarhum belum sholat subuh. Itulah sayangnya kita.
Maka ibu-ibu kalau bisa, kalau nggak ke masjid, jangan sampai ketinggalan sholat subuh tepat waktu. Ya, pintu dan kunci membuka rizki kita itu, keberkahan bagi kita semua adalah dengan sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, ar-rahim itu, silaturahim itu apa? Mu'allaqatun bil arsh, bergantung pada arshnya Allah. Dia mengatakan apa? Man wasalani wasalahu Allah, man qata'ani qata'ahu Allah. Ya salam. Rahim itu, silaturahim itu bergantung pada arshnya Allah. Sampai dia mengatakan, barang siapa menyambung aku, Allah akan menyambung dia. Dan barang siapa memutuskan aku, Allah akan memutuskan dia dari rahmatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih aw yunsa lahu fi atharih falyasir rahim. Barang siapa ingin Allah panjangkan umurnya dan dimurahkan rizkinya, diluaskan, diberkahi rizkinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ulama di sini ada pertanyaan, memang benar-benar umurnya diperpanjang oleh Allah? Bukankah sudah ditakdirkan 60 tahun? Memang dulu di ilmu Allah yang azali sudah tercatat fulan ini meninggal usia 50 tahun. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya bahwa orang tersebut di dunia akan menyambung tali silaturahim, kata Allah, jangan usianya 50, ditambahin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Akhirnya dia meninggal pada usia 60 atau 70. Maka ketika antum bersilaturahim, luar biasa. Kakek saya di Mesir itu, beliau mendekati usia 90. Dan itu orang yang paling senang dengan silaturahim. Senang banget beliau. Bahkan udah usia mendekati 80, beliau tidak pernah ketinggalan. Bahkan saudara yang lebih muda, jauh lebih muda dari beliau, tapi beliau senang silaturahim. Maka orang bilang, kok kakekmu masih hidup? Udah mendekati 90-an, selevel dengan beliau aja sudah pada pulang. Kalian mau taruh dia di museum? Ya kalau bisa ditaruh di museum, alhamdulillah, tapi kan nggak boleh. Adiknya aja yang lebih muda dan sehat walafiat, subhanallah, meninggal duluan. Saya bilang sama mereka, bisa jadi beliau itu panjang umur, kenapa? Karena silaturahim yang beliau lakukan. Selepas ibadah, beliau ini senang dengan silaturahim. Sampai usianya sudah begitu tua, tetapi subhanallah, beliau senang sekali dengan silaturahim. Sampai saudara cerita dia datang pakai tongkat, apa, udah sepuh, dibilang udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Tapi itulah senangnya orang-orang tua kita dulu, senang bersilaturahim. Maka ulama bilang ada dua penafsiran. Ada yang bilang benar-benar usianya diperpanjang oleh Allah. Ada yang bilang enggak, berkah umurnya dia dapat. Imam Nawawi wafat usia 45-46 tahun. Tapi kalau lihat usia dibanding karya-karyanya beliau dan ilmunya, enggak masuk akal. Karena orang mulai balik akil dari usia 10-11 tahun. Ya mungkin, enggak mungkin dari usia 11 tahun udah mulai nulis. Tapi ada tahapan belajarnya. Anggap itu beliau meninggal 45. Usia 10 tahun baru balik. Kemudian 10 tahun belajar atau 15 tahun. Berarti sisa umurnya 20 tahun. Kalau antum lihat karya Imam Nawawi, itu luar biasa, bukan main. Sampai beliau nggak sempat nikah. Nah, anak muda sekarang baru usia 15 tahun aja pikirin, nikah terus yang dipikirin. Ya Allah. Kerjaan tidak punya, ayahnya udah punya beban, lu udah dibesarin, cari aja uang sendiri dulu sana. Enggak, dikasih nikah, katanya biar gak fitnah. Lah, kamu hebat benar, ya, menggebu-gebu fitnahnya. Ya, itu jadi hal yang kadang-kadang ketemu anak muda, kamu masya Allah sudah nikah? Belum. Ada yang sudah nikah katanya. Usia berapa? Baru 21 tahun. Masya Allah, kerja di mana? Oh, saya belum ada kerjaan. Innalillahi. Terus istri kamu yang kerja, lu yang kasih makan. Berarti kamu di rumah pakai mukena ya? Urusan dapur. Enggak. Kita di Timur Tengah juga menikahkan anak kita, putri kita ini kepada orang yang sudah punya pekerjaan. Kalau gak punya pekerjaan buat apa? Masa anak saya kirim buat mertuanya yang kasih makan? Tanggung jawab suaminya mana? Maka itu para jamaah yang dimuliakan Allah.
Banyak sekali. Kenapa sekarang rusak rumah tangga? Karena menikah usia muda banyak sekali. Nikah itu saya selalu bilang, nikah bukan cepat, tapi nikah itu tepat. Ada anak muda kemarin usia 23 tahun katanya, Syekh, saya kepingin cepat nikah. Loh, kenapa? Saya termasuk yang telat nikah. La haula wala quwata illa billah. Imam Nawawi meninggal belum nikah kok. Enggak heboh banget seperti kamu itu. Maka para jamaah dimulakan Allah, berkah umurnya itu luar biasa. Berkah umurnya Imam Nawawi luar biasa. Lihat karyanya beliau, Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, kitab Al-Majmu', dan kitab-kitab yang lain banyak sekali karya-karya Imam Nawawi. Bahkan beliau syarah Sahih Muslim dan syarah sebagian daripada Sahih Bukhari, tapi gak sampai kepada kita. Hilang kitabnya, kita gak tahu di mana. Dan karyanya beliau sangat luar biasa. Itulah berkah umur yang orang bisa kerjakan pada umur 40-50 tahun, dia dalam waktu 10 tahun, 5 tahun bisa selesaikan. Maka disebut itu berkahnya. Kayak antum lagi kerjakan sesuatu, tiba-tiba subhanallah lancar. Itu berkahnya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kedua mengatakan bukan berkah umur, tapi memang diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diperluas rizkinya, artinya diperbanyak. Ada yang mengatakan berkah rizkinya dia dapat. Gaji 2-3 juta tapi mencukupi dia dan keluarganya. Ada orang gajinya 50 juta nggak cukup kok, masih lirik aja ke uang yang haram, ya. Sampai bantuan juga dia potong lagi. Itu yang sosial itu disunat lagi. Ya Allah, sampai orang diantar makanan, diantar apa, Bu kita potong cepek ya, gitu. Itu jadi luar biasa. Ya Allah, bantuan orang aja. Orang lagi menderita, orang lagi susah, dia korupsi lagi. Innalillahi. Ini manusia punya otak apa enggak? Padahal sebelumnya lagi ngisi ada video, lagi kasih ceramah. Padahal kafir lagi, astagfirullah. Kayak iblis lagi berceramah di ini ya. Itu luar biasa. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, berkahnya rizki itu menjadi berkah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang yang membutuhkan makan, nyambunglah tali silaturahim, dan sholat pada saat manusia sedang tidur, dan kalian akan masuk surga dengan selamat. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad beliau dengan sanad sahih, sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam itu disodorkan setiap malam Jumat. Disodorkan kepada Allah SWT, dilaporkan kepada Allah. Itu setiap Khamis malam Jumat, kata Nabi, Lailatul Jumu'ah. Fala yuqbal amal qati' rahim. Gak bakalan diterima amal perbuatan orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya salam. Berarti amal kita sia-sia dong, gak diterima. Subhanallah. Tidak disodorkan kepada Allah. Maka sayang sekali kalau antum beramal, beribadah, rajin zikir, rajin baca Quran, sholat malam, sholat tepat waktu, tapi nggak disodorkan kepada Allah. Ya, maka itu sangat sekali kita menyesali hal demikian ketika kita memutuskan tali silaturahim kita. Kata Nabi SAW, orang yang tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mudmunul khamr. Ya, orang yang hobinya minum khamar. Ya, maaf, bukan hanya hobi saja, bahkan cinta berlebihan, hampir setiap hari nggak lepas dari khamar. Nauzubillah. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan, kata ulama, memutuskan tali silaturahim. Bagaimana kita bisa menyambung tali silaturahim kepada saudara dan kerabatnya kita? Yang pertama dengan menziarahi mereka, berkunjung ke rumah mereka, kita mendatangi mereka di rumah mereka masing-masing. Yang kedua, menerima mereka di rumah kita. Ya, menerima mereka di rumah kita. Setiap tamu datang ke rumah kita itu membawa berkah. Maka jangan sembunyikan. Kadang-kadang orang datang dipilih-pilih tamunya. Yang tamu begitu dikasih makanan enak, yang tamu yang lain dikeluarin apa? Cuma air putih doang. Mau minum teh? Nggak usah ditawarin. Masa dia bilang, ya minum teh? Enggak lah. Bikinin aja dia minum-minum, nggak apa-apa kok. Nanti yang lain minum. Tapi kadang-kadang kita di Indonesia juga ajaib. Ya.
Kita nanya, mau minum teh apa ngopi ya? Ngopi apa ngeteh? Ini kan manusia, bikin aja udah teh. Teh itu kan umum. Kalau kopi kan nggak semua orang minum. Tapi kalau teh kan umum semua. Kuntilanak aja minum teh kok. Itu bikinin teh aja, taruh di depan dia nih, silakan minum. Contoh. Kayak pernah lagi mau ngisi kajian, kata pengurus masjid, Syekh mau minum air putih nggak? La ilaha illallah. Masa anak bilang iya, kurang ngajar ini orang. Kasih aja kayak Masjid Nikmat tuh, lihat ditaruh. Walaupun ditaruh, habis itu anak pergi nggak diminum juga kok. Benar nggak? Karena corona di mana-mana kan, astagfirullah. Jadi ditaruh, diminum bagus, nggak diminum yang lain akan minum kok. Tapi kadang-kadang kita begini, tamu datang, ini pilih-pilih tamunya. Yang bagus, yang tamu bawa duit, bawa apa, baru dikeluarin makanan enak-enak. Tapi giliran tamu ece-ece menurut dia, astagfirullah, air putih doang. Atau duduk diajak ngobrol, lupa, astagfirullah, lupa, air putih doang belum dikeluarin. Ditawarin, mau minum teh nggak? Udah sarapan belum? Nggak usah pakai tawar-menawar. Kalau kita di Arab nawarin itu nggak sopan. Bikin langsung taruh, udah minum, makan, udah selesai. Nggak usah pakai ditawarin. Ya malulah tamu. Nggak semua tamu juga matanya bilang, iya udah saya mau minum teh ya. Atau bikinin teh dong. Ini kan rumah sendiri. Ini rumah orang. Masa suruh istri orang bikinin teh? Ya, suaminya aja nggak berani minta istrinya bikinin teh. Kalau suaminya mau bikin teh bikin sendiri, dia takut istrinya galak. Itulah subhanallah. Apalagi ibu-ibu sekarang, galaknya bukan main. Ya, sen kanan belok kiri, dia marah. La ilaha illallah. Ini kenapa ini perempuan ada apa ya? Itu ada ibu-ibu masya Allah. Itu bawa motor, itu sen kanan dari tadi itu, masya Allah nggak belok-belok. Pas belok ke kiri, innalillahi. Saya bilang, ya Allah, khawatir pas ke surga, mau lurus ternyata ke kiri lagi, astagfirullah. Itu yang kita takutin. Dan kalau diberhentikan atau ditabrak, dia marah. Bingung saya kan sampai sekarang, nggak ada habis pikir. Karena wanita pasalnya cuma 2, dia tidak pernah bersalah. Apapun itu nggak bersalah. Pasal kedua, kalau dia bersalah kembali ke pasal 1 lagi. Maka kalau sama istri antum nyerah aja udah. Angkat bendera putih, kalau bisa angkat bendera panjang gitu ya. Udah, kalau istri ngomong antum diam aja. Maka kalau istri cerewet, marah, bawel, antum diam aja. Banyak istighfar. Kenapa? Karena wanita itu tidak pernah bersalah. Antum harus meyakini hal itu demikian. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada tamu, kita menjamu mereka di rumah kita, keluarkan apa yang adanya. Allah akan berikan rizki. Sampai diceritakan dalam kisah bahwa dikatakan dalam riwayat, orang itu tamunya datang, kemudian ketika tamu pergi itu ada binatang-binatang buruk, hal-hal yang buruk ikut keluar dari rumah. Berarti tamu yang datang itu membawa keberkahan. Apalagi kita mengundang tamu-tamu yang baik, orang-orang saleh. Ketika dia makan di rumah kita, mendapat berkah. Kemudian dia habis makan, pasti dia mendoakan kita, walaupun kita tidak mendengarnya. Dia pasti mendoakan, ya Allah berikan keberkahan, kemuliaan dan lain. Itulah, ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kan murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika di rumah Imam Ahmad, beliau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal sebagai ulama besar. Pertama, beliau makan banyak. Biasanya ulama itu kalau malam itu makan ringan, ya, atau makan malam terakhir itu habis maghrib udah selesai, biar bangun sholat malamnya enak. Kemudian beliau tidak sholat malam dan bangun sholat subuh tanpa wudu. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal kaget, ini Imam Syafi'i katanya ilmunya mendunia dan lain, kok makan banyak begini gitu, dan tidak sholat malam dan bangun sholat subuh tanpa wudu. Kata ayahnya, ya udah besok saya nanya beliau. Imam Ahmad nanya sama gurunya Imam Syafi'i, kenapa makan banyak? Kata Imam Syafi'i apa? Coba perhatikan. Wahai Ahmad, kamu ini kan murid saya, dan saya yakin rizki kamu halal, maka saya aman makan di rumahmu. Itulah. Maka kalau orang soleh makan di rumah kita, mungkin di firasat dan di hatinya bahwa ini orang-orang baik, ini makanan halal. Bukan makanan halal, tapi sumbernya dari halal, bukan makanan haram. Maka kadang-kadang gini, maaf,
Kita ngundang orang soleh, ulama, wali, makan di rumah kita, tapi subhanallah cuma makan dikit, sangat sedikit sekali. Ayo nambah lagi, enggak, udah cukup. Bisa jadi firasat dalam hati beliau, saya ragu terhadap orang rumah ini, makanan yang ada di rumah ini. Maka kita mendatangi keluarga kita, kerabat kita, atau mendatangkan mereka ke rumah kita. Dan di welcome, dipersilahkan kapan saja mereka datang. Ya. Kemudian yang ketiga, mencari kabar tentang mereka, menanyakan lewat telepon. Apalagi sekarang, kan susah bertemu secara fisik. Bisa kita lewat telepon, kan Masya Allah, telepon semua pada pegang handphone. Tukang sayur aja di jalan sambil main ini gitu. Ada game di jalan tuh. Artinya apa? Semua orang, semua kalangan pegang handphone saat ini. Maka kita bersilaturahim minimal aja lewat telepon. Minimal itu. Ya. Minimal lewat handphone kita bisa menanyakan kabar tentang mereka. Kemudian memberikan harta yang kita miliki kepada mereka, hadiah atau bantuan. Sedekah. Hadiah atau sedekah. Hadiah jika dia ada kecukupan kita berbagi hadiah, saling mencintai, kata Nabi SAW. Yang kedua, memberikan sedekah, bantuan ketika dia memerlukan. Jangan sampai kerabat kita minjam. Kita lihat kondisi dia terus. Maka kenapa bersilaturahim ke rumah orang? Kita bisa tahu kondisi rumahnya. Kita bisa tahu kebutuhan dia. Rumahnya bocor, kasihan gak punya biaya. Dan dia malu minta sama saudara. Takut ditolak. Kita tambah dia minta, besok datang bawa tukang. Berkah demi Allah. Perbuatan baik itu nggak bakalan musnah, nggak bakalan hilang. Abdullah bin Amr bin Al-As ini ketika masuk Islam, beliau kan di masa jahiliyah ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Kata Nabi SAW apa? Kalau kamu sudah masuk Islam, yang sebelumnya dihapus. Kata beliau, lah, terus kebaikanku kemana hilang? Kata Nabi, enggak, yang dihapus adalah keburukanmu, dosamu. Tapi amal perbuatan baikmu akan tetap dicatat. Dia dalam kondisi kafir, dia dicatat kebaikannya, bayangkan. Apalagi antum muslim dan berbuat baik kepada saudara dan keluargamu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin sedekah. Antum kasih orang miskin bantuan sedekah. Dan bantuan kepada orang yang ada kerabat, hubungan keluarga, saudara antara kita, itu pahalanya dua, sedekah dan silaturahim. Bayangkan, sedekah dan silaturahim, kita dapat pahala double. Ada orang bertanya sama saya, Syekh, saya punya kakak atau adik, bolehkah saya kasih uang zakat ke beliau? Dia punya uang, ada uang zakatnya, boleh gak saya kasih kakak kandung atau adik kandung saya, dia lagi susah? Saya bilang, memang kurang ajar nih orang. Zakat itu kotoran harta. Zakat itu, kan kita bersihkan zakat, harta kita. Dengan apa? Keluarkan zakat. Zakat itu kotoran. Saya bilang, masa kepada kakak kandungmu atau adik kandungmu kau berikan kotoran hartamu? Berikan dari harta yang bebas, harta yang kau miliki. Berikan saja, tanpa Anda mengeluarkan zakat buat kakak saya. Itu kan malu kalau dia ngomong gitu. Malu, aib kalau Anda bilang, saya mau kasih zakat buat adik saya, buat kakak saya, buat ponakan atau sepupu. Kasihlah dari harta yang bebas dari harta Anda, bukan dari harta yang zakat. Walaupun boleh diberikan, tapi itu nggak pantas masuk akal sebagai orang muslim memberikan harta kotorannya kepada saudara kandungnya. Kemudian memuliakan yang tua dan menghormati, menyayangi yang muda. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, menempatkan orang itu pada tempatnya. Memuliakan mereka, ini paman saya hormati, saya muliakan. Ya, saya jadikan sebagai orang tua saya, rujukan saya. Kemudian kita ikut serta dalam acara-acara mereka, ada acara pernikahan atau ada meninggal dan lain sebagainya, dan berikan bantuan jika mereka memerlukan bantuan tersebut. Menjenguk yang sakit di antara mereka, mengantarkan jenazah orang-orang yang meninggal di tengah-tengah keluarga kita, memenuhi undangan-undangan mereka. Kemudian kita menyelamatkan hati kita daripada iri, dengki kepada mereka. Tidak boleh ada sifat iri, dengki kepada saudara. Kemudian mendoakan mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan yang haram. Apa faedah daripada saya silaturahim? Tadi ini cara kita bersilaturahim.
Sekarang apa faedah, apa yang saya raih, apa yang saya dapat daripada bersilaturahim? Yang pertama, orang yang bersilaturahim itu sebab Allah menyambung dia, Allah memuliakan dia, Allah merahmati dia. Kemudian yang kedua, silaturahim itu sebab orang masuk ke dalam surganya Allah. Kan Nabi tadi bilang, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang menyambung itu dari silaturahim, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bersilaturahim itu melaksanakan perintah Allah karena Allah yang meminta dan Rasulnya SAW. Kemudian yang keempat, silaturahim itu menunjukkan bahwa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan silaturahim itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Sesudah kita beribadah kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian kita bersilaturahim. Silaturahim itu adalah melaksanakan wasiat baiknya Rasulullah SAW. Silaturahim itu adalah akan bersaksi bagi mereka yang bersilaturahim di dunia, di hari kiamat, di bahwa dia orang yang suka menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu akan ada faedahnya adalah menambahkan umur kita dan memurahkan rezeki kita. Dan silaturahim itu kata Nabi SAW amalan yang dipercepat pahalanya di dunia dan disegerakan, ya, disegerakan balasan hukuman bagi dia di dunia. Kalau Anda berbuat jahat kepada saudara dan kerabat, itu langsung dibalas di dunia, sebagaimana orang yang berdurhaka kepada orang tuanya, tidak ditunda sampai kiamat, tapi langsung di dunia dibalas. Anda menampar ayahmu, langsung di dunia anakmu akan menamparmu. Anda berbuat jahat sama orang tuamu, kasar sama orang tuamu, anak langsung akan membalasnya. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita berlakukan akan diperlakukan. Silaturahim itu mencegah kita mati dalam keadaan buruk. Orang yang bersilaturahim tadfa' mitatassu, antum tidak mati dalam keadaan buruk. Nauzubillah, matinya insyaallah dalam keadaan baik. Orang yang bersilaturahim itu orang yang berakhlak mulia di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak masuk surga. Orang yang tidak menyambung tali silaturahim tidak akan diterima amal ibadahnya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turun kepada kaum, ya, yang menyambung tali silaturahim, dan rahmat Allah tertahan, tidak bakalan turun kepada kaum dan keluarga dan rumah yang mereka senang memutuskan tali silaturahimnya. Yang terakhir yang saya ingin bahas adalah sebab kita tidak bersilaturahim. Apa sebabnya? Kita punya kerabat, saudara enggak bersilaturahim. Yang pertama, tidak mengetahui keutamaan bersilaturahim, tidak tahu pahalanya, kecintaan Allah dan Rasulnya kepada mereka yang bersilaturahim. Yang kedua, kelemahan agama di dalam diri kita. Kita nggak paham agama kita. Kalau orang paham agama, pasti dia berusaha menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, sombong. Karena dia kaya, nggak mau saudara-saudara yang susah datang ke rumahnya, malu, malu dia. Dan sifat sombong itu menghancurkan seseorang. Nauzubillah. Apa yang Anda sombongi? Ya, nanti suatu hari mati harta nggak dibawa kok. Maka ada sebagian saudara kita yang sombong, tidak mau orang bersilaturahim ke dia. Yang keempat, bertaklid kepada orang tua, mengikuti orang tua. Maaf, orang tua kita nggak bersilaturahim kepada saudaranya, jangan sekali-kali kamu ke saudara fulan atau om fulan. Jadi anaknya ikut-ikutan. Itulah sebab kita memutuskan tali silaturahim. Kemudian karena kita memutuskan tali silaturahim itu untuk waktu jarak waktu yang lama, untuk jeda waktu yang lama, kita sudah bertahun-tahun, setahun, 2 tahun tidak bersilaturahim, jadi kita malas bersilaturahim lagi. Kemudian sering ditegur. Kita kadang-kadang ke rumah saudara, kemana aja lu nggak muncul, ya. Itu jadi ditegur setiap kali yang bersilaturahim, jadi malas. Maka di situ dia malas ke situ lagi. Kenapa? Ditegur terus. Loh, kamu sih sibuk, om kamu aja nggak ditanyain kabar, tantennya nggak didatangin. Wah, itu masih hidup apa enggak nih tantennya, takut kena corona, kamu nggak mikirin sih. Kamu ini anak benar-benar ya. Jadi kadang-kadang anak muda atau orang tua yang datang ke rumah saudara ditegur karena dia tidak sering ke situ, jadi dia malas ke situ lagi. Itulah diantara sebab kita memutuskan tali silaturahim kita. Bisa jadi karena pelit, nggak mau orang datang ke rumah, takut makanan habis, takut minta duit, takut minjam apa. Nah itu dia malas. Maka itu sebab dia udah
nggak usah deh, kamu, saya gitu. Nggak mau orang datang ke rumah. Maka ada saudara bilang, kalau kita di Indonesia kan tutup pintu, kalau kita di Arab nggak ada, jarang. Kalau di kampung kita ini lebih senang pintu terbuka, nggak boleh tutup pintu. Kenapa? Biar tamu datang gampang. Kalau lihat pintu terbuka berarti ada orang di dalam. Tapi kalau pintunya tertutup, itu tandanya Anda nggak nerima tamu. Itu logika orang berpikir bahwa orang yang tutup pintu terus itu tidak pernah mau menerima tamu di rumahnya. Kemudian berlebih-lebihan ketika berziarah atau mengunjungi saudara. Ya, kadang-kadang kalau saudara datang harus dihidangkan makanan yang paling, nggak perlu, apa adanya kita keluarkan, nggak usah membebani diri sendiri. Kemudian sebab kita tidak menyambung tali silaturahim karena tidak diperhatikan ketika kita bersilaturahim. Maaf, kayak kita bilang tadi, udah berjam-jam, udah perjalanan jauh, ya disediain cuma air putih. Ya Allah, nggak ditanyain udah makan apa belum. Saya bukan orang sini, udah belum sarapan lagi, belum makan siang lagi. Ya kalau nggak makan siang sakit mah nanti. Wah, pikirannya macam-macam. Maka dia berpikir bahwa tidak diperhatikan. Buat apa saya silaturahim juga kok? Ya Allah, air putih aja nggak dikeluarin tadi. Ih, kurang ajar banget. Itu pikirannya, otaknya gitu. Masa nggak ditanyain udah makan belum? Ya nggak usah lah makan mahal-mahal. Pesan nasi rendang kayak apa? Nasi padang tuh. Udah pesan aja satu bungkus berapa, 15.000, 20.000, pakai kerupuk udah kelar sama satu gelas teh. Kan enak. Jadi kita disebut-sebut di luar bagus. Jangan sampai kita jelek-jelekan oleh manusia. Apalagi kita udah meninggal, orang bilang alhamdulillah dia udah mati. Ya. Kenapa? Karena dia orang buruk. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim. Kenapa? Karena tidak mau keluarganya tahu kondisi dia gimana. Saya udah beli mobil baru, saya apa di rumah atau pindah rumah dan lain. Dia nggak mau mereka tahu, takut hasud. Maka dia malah seorang bersilaturahim ke dia. Dan bersilaturahim itu tidak nyambung. Kenapa? Karena menunda pembagian warisan. Apalagi di Indonesia, Masya Allah kita. Sampai 7 generasi belum dibagikan tuh ada. 7 turunan belum dibagikan warisan. Bayangkan. Maka itu menunda pembagian warisan, itu membuat permusuhan. Maka orang meninggal, ayo langsung dipersiapkan jenazahnya. Belikan kain kafannya, dimandikan, disolatkan, dikubur. Itu semua dari harta orang meninggal. Kemudian apalagi? Bayar hutang. Habis itu langsung warisan dibagikan. Mau hari kedua, ketiga dia meninggal, gak usah malu. Itu kan aturan Allah. Langsung selesaikan. Kenapa? Nanti di antara kita itu saling mencintai. Tidak ada yang namanya dengki dan hasud. Kemudian kita tidak bersilaturahim karena kesibukan dunia. Terlalu sibuk memikirkan dunia sehingga melupakan silaturahim kita. Atau tidak bersilaturahim karena jauhnya jaraknya kita. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya dan di mana. Kan jauhnya jarak. Yang terakhir itu adalah karena hasud. Maka dia malas silaturahim kepada orang-orang tersebut karena dia suka hasud sama beliau. Mudah-mudahan mulai saat ini kita bisa bersilaturahim dan kita selalu memperhatikan saudara-saudari kita. Dan khususnya pada saat ini, pada saat pandemi ini, banyak saudara-saudari kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan hartanya, kehilangan apa. Apalagi mereka yang mengalami kesulitan di luar kota, yang mendapatkan bencana dan lain, tanpa mereka meminta, kita sudah berikan. Jangan sampai tetangga, kerabat, sahabat itu meminta dari kita bantuan. Kita langsung memberikan tanpa dia meminta. Kenapa? Tidak perlu digerakkan oleh pemerintah. Harus ada gerakan ini. Enggak. Kita bantu karena Allah. Kita bantu karena hati nurani kita. Kita bantu karena Islam kita menyuruh kita selalu memperhatikan tetangga, kerabat dan saudara terdekat kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Subhanallah. Ya, demikianlah dari pembahasan tema pentingnya menjaga silaturahmi. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari jamaah yang ingin bertanya. Siap. Tafadhal.
Waalaikumsalam. Hartanya saja dia mengatakan ini zakat kepada kamu ya. Padahal sebenarnya tidak, pada saat ini saja. Padahal dia mau membantu bapak anda itu sekarang kakak saat ini memerlukan bantuan, maka saya bantu. Demikian juga saudara kita adik kita kakak kita memberi uang untuk membantu, tapi sampai terobat kita minta zakat. Tadi saya tahu menjadi itu hanya kotoran itu yang diberikan kepada saudaranya. Aku tentu saja benar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini. Kalau saudara kita memberikan harta zakat kepada kita, tidak boleh kita memberikan harta zakat kepada atasan, orang tua ke atas, dan anak ke bawah. Jelas? Istri tidak boleh menerima zakat dari kita. Suami tidak boleh memberikan zakat kepada istri. Artinya yang tidak boleh diberikan zakat, orang tua, ayah, ibu ke atas, kakek dan terusnya. Kemudian anak sampai ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya itu nggak boleh diberikan zakat. Selebihnya boleh. Maka kita bilang secara etika Islamnya tidak pantas Anda memberikan adik kandung, saudara kandungmu zakat. Tapi kalau dalam Islam diperbolehkan kalau dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kan Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kalau adik kandung atau kakak kita, sepupu kita, ponakan kita termasuk fakir, miskin atau du'afa atau dan lain sebagainya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi ulama lebih memilih diberikan dari harta bebas kita, bukan dari uang zakat. Karena uang zakat itu adalah kotoran daripada harta kita. Tidak pantas kita berikan kepada orang terdekat kita, adik atau kakak kita. Tapi secara hukum fikih diperbolehkan kalau dia termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, atau kita diberikan zakat oleh saudara kita. Itu kalau kita termasuk orang yang berhak, sangat-sangat diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan dari ibu mungkin yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang terjadi pada saudara sendiri. Semenjak saudara saya meninggal, anak dan istrinya tidak memberi haknya kepada ibu saya karena dia hartanya ada. Kalau ibu saya menerima wajib warisannya, bagaimana hukumnya dari adik-adik adalah anak-anak saya itu? Nah, itulah permasalahan yang sekarang kadang-kadang orang sombong menerima ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Gini, kita ini tidak harus memberi hidayah kepada orang. Tapi kita diwajibkan untuk menyampaikan pesan dan nasihat kepada orang. Tugas saya berdakwah, artinya mengajak. Kalau orang itu dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau enggak, ya bukan urusan saya. Maka antum tinggal sampaikan ke mereka. Ya, kewajiban membagikan harta warisan kepada orang yang berhak mendapatkan, dan kasih tahu juga tentang ancaman mereka yang menghalangi pembagian warisan sesuai dengan syariat. Kalau dia laksanakan atau memberikan haknya, alhamdulillah, berarti sadar. Tapi kalau beliau tidak sadar, ya boleh kita mungkin kalau bisa ke pengadilan dan lain sebagainya, kan itu berhak. Dan itu tidak mengurangi kedudukan kita sesama keluarga, masa saling menghujat, nggak masalah. Justru kita menyelamatkan saudara kita yang telah wafat dan harta warisannya itu tidak dibagikan. Contoh, ada beberapa bersaudara, mereka itu berhak mendapatkan warisan. Kemudian salah satu saudara mereka itu tidak mau bagikan. Saya bilang laporkan saja. Kata mereka, malu sesama saudara begini. Justru ayahmu biar tenang di alam barzakh. Kenapa? Karena dia meninggalkan harta. Ternyata anaknya merebut, kelakuan anak ini akan lari keburukannya kepada ayahnya. Jelas? Mungkin seorang ayah, itulah yang kesalahan seorang tua. Sebelum wafat kadang-kadang menghibahkan sesuatu kepada satu anak, yang lain tidak diberi. Ini kemarin ada rumah juga warisan. Saudara yang lain bilang,
kami tidak mengetahui ayah sampaikan demikian. Menurut anak pertama bahwa ayah sudah menghibahkan rumah itu kepada saya. Kata beliau demikian. Saya bilang ada dua hal. Pertama ada saksi, yang kedua tertulis. Diakui oleh negara itu secara tulisan. Selama tidak ada tulisan, ya, maka rumah tersebut jadi warisan. Kalau sudah ada tulisan, itu berarti hadiah buat Anda, anak pertama. Tapi kalau tidak ada tulisan, tidak ada surat, maka itu tidak boleh, ya. Kalau ada surat silahkan ambil, tapi itu jadi dosa kepada ayahnya, seorang ayah. Ketika memberikan kepada satu anak yang lain tidak diberi, itulah timbul permusuhan di situ. Maka antum wajib sampaikan kepada beliau, terangkan kepada beliau, dan kasih tahu ancaman bagi mereka yang tidak mau membagikan warisan sesuai syariat. Kalau beliau lakukan silakan, enggak mau ya bisa antum sampaikan secara tindak lanjut sesuai ke pengadilan atau dan lain sebagainya, itu silakan, karena itu hak. Dan jujur, jangan meninggalkan hak kita kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu-ibu di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal yang saya menjadikan ganjaran yang berkonsentrasi dan akan itu di dalam WA. Di dalam apa? WA. Ya. Jangan dijadikan masukan hati, nanti Anda darah tinggi, jadi masih muda. Siap. Iya. Jangan emosi, nggak boleh. Nanti cepat meninggal, bahaya. Jangan. Nah, siap. Sebentar, saya mau bertanya dulu ya. Anda ini admin grupnya bukan? Oh, alhamdulillah. Tapi di rumah admin ya. Gini. Iya. Oke. Siap. Gini, kalau saya admin di salah satu grup, kemudian di situ ada orang yang suka menggibah orang, menghina orang, menghujat orang, artinya tidak sopan, tidak sesuai dengan aturan grup tersebut. Bolehkah saya blokir nomor orang tersebut atau saya keluarkan dari grup? Bolehkah? Atau itu termasuk daripada memutuskan tali silaturahim? Masya Allah. Lah. Ini apalagi ya yang keluar ya, Masya Allah. Air keluar, teh tarik keluar, belum diminum lagi ya. Nah, kalau Anda melihat ada, Masya Allah. Lah, ini tema bagus juga sebenarnya ya. Kenapa nggak dari dulu tema ini dibahas? Masya Allah. Sebentar lagi apa yang keluar, nasi uduk apa? Masya Allah. Hah? Admin grup, admin masjid ini ya. Masya Allah. Gini, saya berhak mengeluarkan orang, tapi tidak langsung, tidak boleh. Anda ini memutuskan tali silaturahim, harus japri khusus ke beliau, pribadi beliau. Pak, Ibu, mohon maaf, jaga peraturan, jaga persaudaraan, jangan suka menggibah orang. Di grup kami ini saling mengingatkan dalam kebaikan, beri nasihat 1, 2, 3 kali. Kalau nggak berubah, insya Allah bisa bismillah langsung dikeluarkan, ya. Dan nggak usah dipikirin, nggak usah, oh saya dosa karena memutuskan tali silaturahim. Tidak, karena harus didahului duluan dengan nasihat. Jangan langsung saya keluarkan, nggak bisa. Kenapa? Bukan etika orang muslim begitu, bukan adab akhlak kita.
Kita japri beliau dulu. Ayah, bunda, mohon maaf, ada banyak orang gelisah dengan apa yang antum sampaikan atau apa yang antum kirim lewat WA dan lain. Tapi kalau beliau tidak menerima, tetap melotot juga, padahal semua orang mengakui bahwa dia salah, maka boleh dikeluarkan dan tidak termasuk memutuskan tali silaturahim. Tapi jangan karena dikeluarkan dari grup, pas Anda ketemu dia cemberut, Anda cemberut juga. Enggak, itu cuma di grup doang. Tapi kalau dunia nyata, kita bertemu secara fisik, kita bersalam-salaman, kita berpeluk-pelukan, kita berbaik, kita menyapa beliau dengan baik, boleh. Itu cuma hanya lewat grup doang. Kadang-kadang kita punya permasalahan di kantor, tapi dibawa ke rumah, dibawa kemana gitu. Jangan, itu posisikan aja di situ. Cuma hanya grup WA, ya udah selesai. Tapi ketika berjumpa, itu tidak diungkit-ungkit lagi. Jelas? Maka wajib dinasihati dulu. Kalau beliau tidak menerima nasihat, boleh dikeluarkan. Ya. Maka insya Allah ibu-ibu tidak usah banyak pikiran. Nanti takut darah tinggi, asam urat, cepat meninggal. Kasihan suaminya. Mas harus cari istri lagi di pandemi begini, kan susah. Ya. Maka ibu-ibu kalau nonton sinetron kadang-kadang nangis. Ya Allah kasihan. Ini pemain sinetron kan pura-pura dia mati. Ibu-ibu duduk nangis. Ya Allah, kata suaminya, mah dia dapat duit, lo dapat serangan jantung lo. Ya, pada saat pandemi susah dapat istri ya. Enggak, pas nikah, habis nikah sebulan dia kena corona, mati, repot juga kan. Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan pada keadaan sehat semua dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik, demikianlah bahasan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مقيل العثرات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau kalian masuk surga lebih awal,
mohon untuk menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju? Kalau kalian masuk surga duluan, kalian lihat di surga saya nggak ada, keluar lagi, tunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian, karena kalian sudah pada hafal jalan sendiri menuju surganya Allah. Saya nggak perlu menunggu kalian. Mudah-mudahan Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga para jemaah semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari wabah yang berada di mana-mana saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.